Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saudara sekalian, sebelum saya masuk ke lebih dalam lagi, saya ingin mengingatkan pada saudara-saudara yang terutama di Magister Ilmu Hukum ini ya. Doktornya belum terbentuk ya Bang ya. Di Magister Ilmu Hukum ini tentu kita harus punya pemikiran yang berbeda. Dalam arti bahwa right now Anda itu sebenarnya tidak sedang berada di skill development, tetapi lebih pada theory development. Nah, ini harus Anda pahami dulu, karena kalau nanti berpikirnya Anda, meskipun ini yang sudah ada ya, saya lihat ada jaksa, mungkin ada polisi, ada ada hakim di situ, Anda masih berpikir di sebelah kiri itu, Anda tidak mungkin bisa berpikir saja hukum progresif, nggak bisa. Apalagi kalau Anda mau mencoba menerapkan hukum progresif, penegakan hukum progresif. Berpikir progresif saja tidak bisa ketika Anda masih terkekang atau masih tertawan dengan pola pikir yang sifatnya itu hanya skill development. Karena di skill development Anda bisa bedakan antara yang kanan dan kiri itu, yang terpenting itu kan persoalan keterampilan hukum yang dibina. Jadi persoalan bagaimana Anda menggunakan hukum, dan sini lebih diperkecil lagi menjadi peraturan. Sementara kita pahami kalau di magister, bahkan di S1 sudah kita jelaskan itu bahwa law itu not only rule and logic, tetapi juga menyangkut sebuah sistem. Ada persoalan structure, ada persoalan culture. Kalau Lauren Friedman jelas itu menyebutnya sebagai ada legal substance, ini hanya persoalan peraturan perundang-undangan saja. Yang kedua adalah persoalan aparat penegak hukum, terutama mengenai kelembagaannya, ya kita kenal dengan legal structure. Dan yang ketiga adalah persoalan legal culture. Baik itu internal legal culture maupun external legal culture. Dalam arti budaya hukum para penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat pada umumnya. Nah, kalau yang di sebelah kiri, yang skill development itu memang diarahkan pada persoalan peraturan perundang-undangan saja, yang cenderung bahwa Anda diminta untuk bagaimana mampu terengginas cepat ya, kemudian terampil untuk menggunakan peraturan perundang-undangan itu. Untuk apa? Menghukumi sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika menjadi seorang penegak hukum, seringkali labuh de la loi. Hanya semacam corong atau mulut dari undang-undang. Hanya sebatas itu. Yang penting saudara menerapkan peraturan, selesai. Ya, Anda pun ketika memutus, yang penting sesuai dengan unsur-unsurnya sudah terpenuhi semua, oke, kita hukum, kita hukum. Nah, padahal ada pertimbangan lain, misalnya nanti ya saudara bicara tentang misalnya yang apakah itu hakim atau tidak, ya kita lihat di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat 1 itu disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, dalam masyarakat. Nah, ini persoalan lain, nanti yang ada berarti di sebelah kanan ini. Nah, yang di skill development itu tentu lebih cenderung pada sifatnya itu keterampilan hukum tadi yang dibina. Sementara kalau kita yang di development theory, ya teori development, kita ingin membangun teori. Sehingga hanya pertanyaan saja. Kalau misalnya ini sebuah, yang kiri itu skripsi, yang kanan itu tesis dan juga disertasi, beda. Kalau skripsi itu rata-rata pertanyaan pakai how. Ya, bagaimana? Nah, bagaimana itu sifatnya deskriptif saja. Deskriptif dalam arti hanya memerinci, menjelaskan proses, prosedur, unsur-unsur, itu cukup. Tapi ketika Anda sekarang berada di theory development itu, maka Anda tidak cukup dengan menggunakan kata how, tapi sudah why. Mengapa? Mengapa itu tentu apa? Sebuah pertanyaan yang sifatnya eksploratif dan juga argumentatif. Anda sudah punya bekal kalau mengapa itu ya, bukan tanpa bekal, seolah Anda tanpa tidak, tapi Anda sudah punya bekal sehingga menanyakan, dan itulah yang disebut dengan problem. Nah, di sini saudara sekalian, di S2 itu, S3, Anda dituntut untuk berpikir lebih mendalam, kontemplatif, yang menggali lebih dalam, kreatif. Yang terpenting lagi adalah
make everything understandable. Jadi membuat segala sesuatu itu dapat dipahami, bukan cukup diketahui. Ini beda sekali. Kalau cukup diketahui apa? Misalnya ada pertanyaan, mengapa mencuri dilarang? Anda cukup menjawab kalau di S1 itu, ya 362. Selesai. Tapi kalau Anda sudah di S2, nggak bisa. Anda hanya menjawab tentang pokoknya mencuri dilarang. Nggak bisa. Anda harus memberikan sejarah hukumnya. Anda harus memberikan reasoningnya. Apakah ini termasuk misalnya kejahatan yang sifatnya itu malah inse atau malah prohibitas? Nah, kan gitu. Ini tugasnya Anda. Jadi tidak cukup sekedar mencuri itu dilarang karena 362. Nah, kalau memang kalau 362 nggak ada, lalu mencuri nggak dilarang. Nah, ini persoalan apa? Pembicaraan yang filosofis sampai pada persoalan sosiologis. Di sini butuh namanya teori-teori untuk giving explanation sehingga make everything understandable. Tujuannya apa? Adalah untuk pencarian pada kebenaran. Maka di kelas magister dan doktor itu tentu yang diutamakan adalah pencarian kebenaran. The truth is priority. Sedangkan di S1 itu the truth is not priority. Bagaimana kita bisa mengatakan atau pencarian kebenaran itu? Maka kita dengan objek ya itu harus ada jarak. Harus ada distance ya, distance. Kalau Anda tak berjarak dengan objek, sulit sekali untuk melakukan kritik. Kritik itu nanti melalui yang kita sebut dengan critical thinking. Nanti akan saya sebutkan di situ. Jadi ketika Anda misalnya di S1 itu ya, atau mungkin sekarang pejabat ya, memaknai hukum itu sebagai peraturan yang menyatu dengan Anda, never. Itu tidak mungkin Anda akan mengoreksi. Itu tidak mungkin. Nah, jadi supaya Anda bisa untuk mengoreksi, ya Anda harus punya jarak dengan objek yang Anda mau koreksi itu. Sebenarnya mampu sih, ada potensi saudara untuk bisa melakukan otokritik, tapi betapa sulit orang melakukan otokritik. Nah, ini supaya tolong dipahami dulu saudara sekalian, yang terutama di para mahasiswa di Magister Ilmu Hukum itu tugas Anda adalah make everything understandable. Ya bukan hanya mengerti, tapi bagaimana Anda mampu menjelaskan why it happened. Kenapa segala sesuatu itu bisa terjadi.